teman-teman, namaku Syifa dan inilah teman-temanku. Di sini, permainan tradisional belum terlupakan. Kami tinggal di Delanggu, salah satu kecamatan yang berada di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Di tanah yang subur inilah lahir sebuah kebanggaan yang telah dikenal hingga ke berbagai penjuru Indonesia. Namanya beras rojo lele. Kamu sudah pernah dengar belum, teman? Desaku yang ku cinta. Kita cari tahu bersama yuk. Bagaimana awal mula beras rojo lele bisa lahir di desaku? Dan mengapa sampai sekarang masyarakat di Delanggu masih terus menjaganya? Dan handai toranku. Aku ingin mengajak teman-teman melihat bagaimana kami, anak-anak Delanggu, belajar mencintai alam, menghargai kerja keras para petani, dan menjaga warisan kebanggaan desa kami agar tetap lestari. Selalu ku rindukan desaku yang permai. Selamat pagi kawan-kawan. Pagi. Oke, seperti yang kita rencanakan kemarin, hari ini kita akan membantu Mbah Harto untuk wiwitan di sawahnya. Wiwitan itu upacara yang dilakukan sebelum padinya dipanen. Teman, ikut kami ya. Kita akan panen sayuran yang nantinya akan dimasak untuk upacara wiwitan. Kamu tahu tidak apa itu wiwitan? Kita cari tahu bersama ya. Tapi kita ke kebun dulu yuk. Letak kebunnya dekat sekali dengan Omah Rojo Lele. Tempat aku dan teman-teman sering bermain sambil belajar tentang alam dan budaya. Yo anak-anak, nanti kita akan memetik bayam ini ya. Langsung potong aja, ini dari pangkas ini. Nah nih, nanti yang muda ini buat gudangan ya adik-adik ya. Terus yang tua ini kita bikin keripik nanti ya. Nih. Setelah memetik bayam, sekarang giliran panen kangkung. Yuk! Selain itu, kami juga memanen daun singkong yang masih segar. Semua sayuran yang kami panen akan diolah menjadi makanan tradisional yang namanya gudangan. Panennya sudah selesai. Sekarang, yuk kita bawa hasil kebun ini ke dapur dan memasaknya bersama-sama. Ini Mbak, hasil kita dari kebun. Ya, terima kasih. Ini 5 orang bantu masak nasi, Mbak. Yang 5 orang ngiris-ngiris sayur. Yang 5 orang bikin keripik bayam sama Mbak Nur. Aku kebagian tugas mengiris sayur-sayurannya nih. Nanti semua sayuran ini akan diolah menjadi gudangan. Gudangan adalah makanan khas Jawa Tengah dan Yogyakarta. Sayuran ini akan direbus, lalu diberi bumbu kelapa parut yang gurih dan lezat. Kalau Mbah Menik lagi menyiapkan beras rojo lele nih.
beras hasil panen desa yang kami banggakan. Seru ya, berkumpul sambil belajar tentang budaya seperti ini. Di Sanggar Rojo Lele, aku dan teman-teman tidak hanya belajar tentang budaya. Kami juga belajar menjadi generasi yang akan menjaga dan meneruskan warisan berharga dari desa kami. Ya, ini masakannya udah selesai. Ada nasi, ada bumbu, ada tempe, ada sayuran, ada buah. Genduk-genduk tole-tole, besok bisa melanjutkan jejaknya Mbah, ya. Harus melestarikan kebudayaan ini. Walaupun kami lahir dan tumbuh di desa Delanggu, belum tentu kami mengenal semua warisan yang ditinggalkan oleh para leluhur. Kalau tidak ada yang melestarikan dan mengenalkannya kepada kami, mungkin kami tidak akan pernah tahu betapa berharganya warisan itu. Inilah Sego Wiwitan, hidangan yang selalu disiapkan masyarakat desaku sebagai ungkapan rasa syukur sebelum panen dimulai. Sebentar lagi kami akan memulai upacara wiwitan. Yuk, tetap ikuti aku ya, teman. Inilah saat yang paling aku tunggu. Mengikuti tradisi wiwitan bersama Mbah Menik, Mbah Harto, teman-temanku, dan juga ibu-ibu. Kami berjalan bersama menuju hamparan sawah yang mulai menguning. Rasanya alam ikut menyambut datangnya musim panen. Sesampainya di sawah, Mbah Menik melangkah perlahan ke tengah hamparan padi. Beliau memanjatkan doa sebagai ungkapan rasa syukur kepada Tuhan. Kemudian, Mbah Menik memetik beberapa tangkai padi pilihan. Padi itu kemudian dibungkus dengan kain dan disimpan dengan hati-hati. Di desaku, padi pilihan ini disebut Mbok Sri. Mbok Sri disimpan sebagai benih untuk musim tanam berikutnya. Harapannya, kehidupan akan terus berlanjut. Dan sawah-sawah di Delanggu akan selalu menghadirkan panen yang baik. Melihat tradisi ini, aku belajar bahwa setiap butir padi bukan hanya hasil kerja keras para petani, tetapi juga mengandung rasa syukur, harapan, dan doa yang diwariskan dari generasi ke generasi. Konon, pada zaman dahulu, wilayah Delanggu sudah terkenal karena sawahnya yang subur. Para petani bekerja dengan penuh semangat merawat padi yang tumbuh menghijau di hamparan sawah. Suatu hari, Raja Pakubuwono IX dari Kerajaan Mataram datang berkunjung ke Delanggu. Beliau melihat sendiri betapa suburnya tanah di desa ini dan bagaimana para petani merawat sawah dengan tekun. Raja pun turun ke sawah. Beliau menyapa para petani, bahkan ikut menanam padi bersama mereka. Ketika menyapa para petani, sang raja memanggil mereka dengan sebutan sayang, yaitu Tole, yang dalam bahasa Jawa berarti anak laki-laki.
Dari sapaan akrab itulah masyarakat kemudian menggabungkan kata rojo yang berarti raja dengan tole. Hingga lama-kelamaan dikenal sebagai rojo lele. Sejak saat itu, padi dari Delanggu semakin dikenal sebagai padi yang istimewa. Bulirnya besar, nasinya pulen, aromanya harum, dan menjadi kebanggaan masyarakat. Hingga dikenal ke berbagai daerah di Indonesia. Sekarang kita sudah tahu cerita di balik nama rojo lele. Selanjutnya, aku ingin mengajak kamu berkunjung ke Omah Rojo Lele. Yuk, ikut aku. Omah Rojo Lele adalah tempat kami belajar tentang sejarah beras Rojo Lele. Di sini, kami juga bisa mengenal kehidupan para petani zaman dahulu. Di dalam rumah limasan ini, kami bisa melihat banyak sekali peralatan bertani tradisional. Ada alat bajak sawah, cangkul, dan berbagai alat yang dulu digunakan untuk mengolah tanah dan menanam padi. Nah teman-teman, ini namanya kelontong. Ini berisik loh. Ini fungsinya untuk mengusir burung yang mau makan padi. Ada juga alat-alat yang dipakai saat merawat tanaman hingga memanen padi. Bahkan ada ani-ani, yaitu alat tradisional yang digunakan untuk memotong bulir padi satu persatu. Ada juga alat masak tradisional, tampah untuk menampi beras, dandang, kukusan, sampai anglo dari tanah liat yang dulu digunakan untuk memasak nasi. Tempat ini membuat sejarah terasa hidup. Disinilah aku dan teman-teman bisa bermain, belajar, dan mengenal perjalanan panjang sebutir padi. Di bagian samping Omah Rojo Lele ada juga perpustakaan. Disinilah aku dan teman-teman sering berkumpul. Kami membaca buku, belajar tentang budaya, mengenal sejarah pertanian, dan mengikuti berbagai kegiatan seru bersama Kak Citra. Kak Citra dan warga desa ingin tempat ini menjadi ruang belajar untuk melestarikan warisan budaya agraris, sekaligus mengenalkan nilai-nilai luhur yang dimiliki Desa Delanggu kepada kami. Sambil menunggu Kak Citra datang, yuk kita baca buku dulu. Siapa tahu hari ini ada cerita baru yang bisa kita pelajari. Halo kawan-kawan. Halo. Sudah pada kumpul semua? Sudah. Oke, sudah siap latihan nari belum? Sudah. Mbak, latihannya di lapangan. Betul, kayak kemarin kita latihan di lapangan ya, samping kebun. Oke? Oke. Ayo kita mulai. Berangkat ke sana yuk. Udah siap semua latihan? Sudah. Hari ini kita latihan tari apa? Siap? Siap.
Selain belajar tentang budaya pertanian, aku dan teman-teman juga belajar berbagai kesenian di sini. Salah satunya adalah menari. Setiap tahunnya, Sanggar Rojolele rutin mengadakan pagelaran budaya yang bernama Festival Mbok Sri. Melalui festival ini, aku dan teman-teman bisa menampilkan berbagai kesenian. Sekaligus ikut mengenalkan tradisi dan budaya pertanian yang menjadi kebanggaan Desa Delanggu. Di sini, kami juga sedang belajar menjadi generasi yang akan menjaga dan meneruskan warisan budaya desa. Sore hari, setelah pulang sekolah, aku dan teman-teman membantu ibu-ibu memanen kangkung di kebun. Aku senang sekali bisa ikut panen seperti ini. Selain bisa belajar menanam dan merawat kebun, aku juga belajar bahwa pekerjaan akan terasa lebih seru kalau dilakukan bersama-sama. Kami membantu kan, Bu? Kangkung yang kami panen hari ini tidak untuk kami nikmati sendiri. Sayuran ini akan diserahkan ke Posyandu sebagai salah satu program dari kelompok wanita tani Rojolele. Setelah selesai diikat rapi, kangkung-kangkung ini dibawa ke balai desa untuk diserahkan kepada Posyandu. Aku senang melihat hasil panen kami bisa menjadi sebuah lingkaran kebaikan. Ibu-ibu yang ikut membantu memanen sayuran nantinya juga datang ke Posyandu bersama anak-anak mereka. Jadi, di sini saling membantu dan saling menguatkan. Rasanya menyenangkan ketika kegiatan sederhana yang kami lakukan bisa membawa manfaat bagi banyak orang. Dari kegiatan ini, aku belajar tentang gotong royong, kepedulian, dan berbagi. Ternyata, seikat kangkung yang kami panen hari ini bukan hanya sayuran, tetapi juga bentuk kasih sayang dan perhatian untuk sesama. Selamat siang anak-anak. Hari ini kita akan sama-sama mempraktekkan bikin karak beras Rojolele. Bahan-bahannya kita memakai beras Rojolele. Terus di sini ada bumbu-bumbunya. Kita pakai bumbunya ada bawang putih, terus ketumbar sama kaldu bubuk. Asik! Hari ini aku dan teman-teman belajar membuat salah satu camilan khas dari desaku. Namanya karak. Kami belajar bersama ibu-ibu dari kelompok wanita tani amanah. Setelah nasinya matang, nasi ini diberi bumbu. Lalu ditumbuk sampai teksturnya menjadi lembut dan menyatu seperti ini. Setelah itu, adonan nasi kami ambil sedikit demi sedikit, lalu kami bentuk menjadi bulatan-bulatan kecil. Kalau sudah, bulatan tadi kami cetak sampai pipih. Dengan alat tradisional ini,
adonan kita jadi rapi. Setelah selesai dicetak, karak disusun. Lalu dijemur di bawah sinar matahari sampai benar-benar kering. Kalau sudah kering, barulah karak digoreng. Anak-anak, ini kita ada karak yang sudah matang. Nanti anak-anak cicipin ya. Kita cicipin rame-rame bareng-bareng ya. Inilah karak khas Delanggu. Camilan sederhana yang dibuat dari beras rojo lele dan sering menjadi oleh-oleh favorit bagi sahabat yang berkunjung ke desaku. Ternyata membuat karak membutuhkan kesabaran. Kami tidak boleh terburu-buru, terutama saat menunggu proses penjemurannya. Aku bangga karena dari beras rojo lele yang menjadi kebanggaan desaku bisa lahir makanan sederhana yang enak, renyah, dan selalu membuat orang ingin kembali lagi ke Delanggu. Aku bersyukur tinggal di Klaten yang dikenal sebagai kota 1000 mata air. Mungkin itulah sebabnya sawah-sawah di desaku selalu tampak hijau dan subur. Desaku juga menghadiahkanku udara yang segar. Aku semakin bangga menjadi anak Delanggu. Di sini aku belajar bahwa setiap butir padi menyimpan cerita. Cerita tentang alam yang selalu memberi kehidupan. Dan tentang kebersamaan yang terus dijaga dari generasi ke generasi. Aku juga belajar bahwa menjaga warisan bukan hanya tugas orang dewasa. Kami, anak-anak, juga bisa ikut merawatnya. Mulai dari mengenal sejarah, mencintai budaya, membantu berkebun, hingga berbagi dengan sesama. Semoga sawah-sawah di Delanggu akan selalu hijau. Beras rojo lele tetap menjadi kebanggaan desaku. Dan cerita indah ini akan terus tumbuh bersama generasi-generasi berikutnya.